Ini kendaraan bang di mana nih? Dari mana? Damkar beraksi, Satria Biru. Minggu pagi 21 Desember 2025, kebakaran melanda kawasan permukiman di Jalan Kapuk Muara, Gang Meong, RT 05, RW 04, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah semi permanen dan dengan cepat merembet ke bangunan lain, menghanguskan 14 rumah warga. Petugas Gulkarmat Jakarta Utara segera dikerahkan setelah menerima laporan dari warga yang melihat api tiba-tiba membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 21 kepala keluarga dengan total 91 jiwa terdampak kebakaran. Masih dalam tahap penyidikan, dugaan sementara yang kami dapatkan konsleting listrik. Sabtu siang 20 Desember 2025, seekor ular liar masuk ke kandang ayam milik warga di Jalan Makam Keramat Mbah Priok, RT 1107, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan memangsa ayam sehingga menimbulkan keresahan. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menerima laporan sekitar pukul 14.02 waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan 1 unit light rescue dan 4 personel dari kantor sektor Koja. Tim tiba di lokasi pukul 14.17 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan penanganan. Evakuasi ular berlangsung aman dan terkendali, selesai pada pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dan situasi kembali kondusif. Minggu sore 21 Desember 2025. Kebakaran melanda asrama Putri Ihyaul Uum Mandua, Yogyakarta yang berada di kota Yogyakarta. Api menghanguskan 2 ruangan di lantai 2 asrama setelah pertama kali diketahui oleh salah satu siswi yang kemudian melapor kepada petugas keamanan. Informasi tersebut segera diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta. Tim pemadam bersama petugas security langsung bergerak ke lokasi dan melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik pada instalasi bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena para santri berhasil menyelamatkan diri, sementara kerugian materi akibat kebakaran masih dalam pendataan. Peristiwa ini diduga berasal dari korsleting instalasi listrik di gedung asrama siswi. Akibatnya, salah satu kamar di lantai 2 dengan cepat dipenuhi asap tebal. Tak lama kemudian, warga sekitar melihat kobaran api muncul dari lantai atas bangunan dan segera melaporkan kejadian tersebut ke petugas pemadam kebakaran setempat agar segera dipadamkan. Tetapi ketika kejadian, alhamdulillah anak-anak bisa terselamatkan karena di saat kejadian anak-anak itu kemudian bisa menyelamatkan diri dan kemudian lapor ke satpam untuk kemudian didatangkan petugas kami. Selasa pagi 23 Desember 2025,
Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penanganan sarang tawon Vespa di Jalan Mangga Besar 1 nomor 74 RT 08 RW 04 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Informasi diterima sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dari Satgas Mabes yang melaporkan adanya sarang tawon di pohon dalam halaman gereja yang berpotensi membahayakan aktivitas warga. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor Gulkarmat Sektor Taman Sari mengerahkan 1 unit light rescue dengan 5 personel. Tim tiba di lokasi pukul 10.25 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan evakuasi 1 menit kemudian. Proses penanganan berjalan aman dan terkendali hingga selesai pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dan situasi di lokasi kembali aman. Minggu pagi 21 Desember 2025, kebakaran hebat melanda kawasan pertokoan di Jalan Profesor Hamka, Simpang Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Api yang diduga berasal dari salah satu bangunan toko dengan cepat membesar dan menghanguskan 9 petak toko serta 1 rumah hunian warga. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menerima laporan sekitar pukul 6.32 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 6 unit armada beserta puluhan personel ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah perambatan api di area pertokoan yang padat. Setelah upaya pemadaman dan pendinginan intensif, api berhasil dikendalikan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Kita lagi evakuasi korban kesetrum karyawan bagian teknik. Damkar beraksi, Satria Biru. Damkar beraksi, Satria Biru. Kita lagi evakuasi korban kesetrum karyawan bagian teknik. Senin 22 Desember 2025, seorang warga dievakuasi usai tersetrum kabel aliran listrik PLN yang tidak terbungkus di Kampung Cilengsi RT 002, RW 001, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana dalam rekaman video terlihat petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, dan PLN lakukan evaluasi serta proses evakuasi korban yang diketahui masih dalam kondisi hidup saat berhasil diturunkan dari lantai atas bangunan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kejadian bermula saat seorang pekerja sedang memperbaiki instalasi listrik di sebuah atap minimarket. Namun naas pekerja tersebut tanpa sengaja menyentuh bagian kabel yang terkelupas. Beberapa warga yang melihat kejadian tersebut segera membantu dengan menghubungi petugas damkar setempat untuk segera mengevakuasi pekerja tersebut. Selasa 23 Desember 2025, sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menerima laporan warga terkait handphone yang terjatuh ke dalam saluran air di Jalan Budi Mulya Raya, RT 11 RW 07, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Setelah pemilik perangkat tidak dapat mengambilnya secara mandiri usai terjatuh saat digunakan di atas selokan. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas damkar sektor Pademangan segera bergerak dengan 1 unit light rescue dan 4 personel. Tim tiba di lokasi pukul 10.49 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan evakuasi.
Handphone berhasil diangkat dengan aman pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat tanpa adanya korban jiwa maupun kerugian material, dan situasi kembali aman. Peristiwa ini diketahui saat seorang warga sedang menggunakan ponsel di atas saluran air di pinggir sebuah jalan. Ketika asik bermain ponsel, tanpa sengaja perangkat tersebut terlepas dari genggamannya dan jatuh ke dalam lubang saluran air. Karena tidak mampu mengambilnya sendiri, warga tersebut akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran setempat untuk mengambil ponsel tersebut. Terus yang kencang, set aja, terus, paling satu. Nah, terus lagi, set, dah. Ini cepet loh. Alhamdulillah ya Allah. Tuh. Ini Mek ini. Minggu pagi 21 Desember 2025, suasana tenang Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu, mendadak heboh setelah seekor monyet liar masuk ke dalam rumah warga di RT 006 RW 003. Laporan diterima pemadam kebakaran Kabupaten Pringsewu pada pukul 9.54 waktu Indonesia Barat melalui pesan WhatsApp. Petugas segera bergerak ke lokasi dan memulai proses evakuasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Meski monyet bersifat agresif dan petugas menghadapi keterbatasan alat pelindung diri, evakuasi berhasil dilakukan dengan aman tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Penanganan berlangsung lancar berkat kesigapan petugas dan dukungan warga sekitar. Dan situasi kembali kondusif setelah satwa liar berhasil diamankan. Awalnya monyet masuk di gudang wing. Nah, udah itu masuk ke rumahnya Ibu Novitasari. Karena membahayakan, Ibu Novitasari melapor ke Danton kami, Pak Tabrani, lalu melapor ke Regu Pemda. Senin 22 Desember 2025. Seekor kucing dilaporkan terjatuh ke dalam sumur sedalam kurang lebih 18 meter di kawasan Parung Dengdek, Gunung Putri. Laporan dari warga diteruskan melalui layanan 112 yang kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Petugas segera menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi kucing tersebut dengan aman. Situasi kembali kondusif setelah proses evakuasi selesai. Senin 22 Desember 2025, 2 unit sepeda motor terperosok ke dalam lubang akibat tanah amblas di Kampung Sukawangi, RT 02 RW 04, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Kejadian tersebut membuat kendaraan terjebak dan tidak dapat dievakuasi secara mandiri oleh pemiliknya. Tim rescue yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan dengan teknik khusus. Berkat keterampilan dan kehati-hatian petugas, kedua sepeda motor berhasil dievakuasi dengan aman tanpa menimbulkan korban jiwa. Situasi di lokasi kembali normal setelah proses evakuasi selesai. Damkar beraksi, Satria Biru beraksi, Satria Biru. Tanpa berlama-lama, inilah 5 kejadian besar yang paling menyita perhatian versi Damkar beraksi Satria Biru. Kakinya taliin. Tali lagi. Kejadian urutan 5, evakuasi buaya besar di Bekasi. Di urutan kelima, warga Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya besar yang muncul bukan di sungai, melainkan di tengah sawah milik warga. Peristiwa ini terjadi pada Senin 22 Desember 2025 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Buaya tersebut merusak tanaman padi saat melintas di area persawahan. Warga yang panik langsung melapor ke petugas. 2 regu rescue damkar Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi dan berhasil mengevakuasi buaya tersebut pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, buaya diserahkan kepada pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Kejadian urutan 4, evakuasi ular sanca di rumah artis legenda Indonesia, Roy Marten. Suasana mencekam terjadi di sebuah rumah warga di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pada Jumat 19 Desember 2025, seekor ular sanca ditemukan bersembunyi di dalam gudang rumah milik aktor senior Indonesia, Roy Marten. Khawatir akan bahaya dari keberadaan ular tersebut, beliau segera melapor ke petugas sekitar. 1 unit dengan 6 personel damkar sektor Makassar langsung dikerahkan ke lokasi. Proses evakuasi dimulai pukul 9.15 waktu Indonesia Barat dan berlangsung cepat serta aman. 10 menit kemudian, ular sanca berhasil dievakuasi tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan. Damkar responnya luar biasa. Terima kasih Pemda Jakarta Timur. Salut, selamat bertugas, tetap mengabdi. Masuk di jalan janjian, lihat. Kejadian urutan 3, kebakaran di Jalan Karya Dalam 3. Di urutan ketiga, kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat di Jalan Karya Dalam 3, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi pada Senin malam 22 Desember 2025. Api diduga berasal dari sebuah warung kelontong sebelum dengan cepat merambat ke bangunan lain. Akibat kejadian ini, 8 bangunan hangus terbakar, membuat 19 kepala keluarga dan sekitar 53 jiwa kehilangan tempat tinggal. Puluhan armada pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Meski tidak ada korban jiwa, 1 warga sempat mengalami sesak napas akibat asap dan telah mendapat penanganan medis. Kejadian urutan 2, evakuasi ibu-ibu terjatuh dari benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau. Sebuah peristiwa tragis terjadi di kawasan benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau. Seorang ibu terjatuh dari pinggir benteng saat tengah duduk santai menikmati pemandangan kota pada Senin malam 22 Desember 2025 sekitar pukul 19.50 WITA. Diduga korban kehilangan keseimbangan saat berada di bibir benteng. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melapor ke petugas. Tim damkar Kota Bau-Bau pun bergerak cepat melakukan evakuasi menggunakan peralatan tali. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Bau-Bau menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kejadian urutan 1, kebakaran rumah tinggal dan toko usaha di Penjaringan, Jakarta Utara.
Di urutan pertama, malam mencekam menyelimuti Jalan Lopis Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kamis malam 18 Desember 2025, kobaran api tiba-tiba membesar dan melahap bangunan rumah tinggal sekaligus tempat usaha. Api diduga dipicu dari sebuah mobil listrik yang sedang mengisi daya hingga terjadi ledakan keras yang langsung menyambar material mudah terbakar di sekitarnya. Kepanikan warga pun tak terhindarkan. Proses pemadaman dimulai pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, namun api baru bisa dilokalisir 2 jam kemudian. Petugas pemadam kebakaran harus berjibaku hampir 12 jam penuh karena bahan yang terbakar berupa biji plastik, cat, dan tinar yang sangat mudah menyulut api. Tragedi ini meninggalkan duka mendalam, 5 orang dilaporkan tewas, sementara kawasan sekitar berubah menjadi puing hitam sisa kebakaran. Itulah rangkuman 5 kejadian besar versi Damkar Beraksi Satria Biru. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di 5 kejadian besar lainnya dari Damkar Beraksi Satria Biru. Pemirsa, menjelang akhir tahun, jangan lupa tetap waspada terhadap bahaya kebakaran. Cek kondisi kabel listrik di rumah. Jangan menumpuk stop kontak dan pastikan kompor benar-benar mati sebelum tidur atau pergi. Kalau ada alat pemadam kebakaran, simpan di tempat yang mudah dijangkau. Lebih baik mencegah daripada panik belakangan. Jadi, di momen yang hangat ini, kami mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan. Serta selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru membawa banyak hal yang baik, keselamatan dan kesehatan. Nikmati liburan, tetap jaga keluarga, dan aman dimanapun Anda berada. Itulah tadi aksi nyata para petugas pemadam kebakaran dalam menjaga keselamatan kita semua. Dari kobaran api hingga evakuasi darurat, mereka selalu siap siaga tanpa kenal lelah. Terima kasih sudah menemani Satria Biru. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hargai perjuangan para pahlawan kita di lapangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Satria Biru. Keberanian, pengabdian, dan aksi nyata untuk negeri.